wajib hukumnya semua guru harus menguasai aplikasi itu, dan lewat dana BOS harus disiapkan pulsa data bagi semua guru sehingga kelancaran proses belajar mengajar secara online itu tidak mengalami kendala ya. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih atas kesediaannya menonton berita-berita dari channel News Daring. Jangan lupa like, subscribe dan share. Kegiatan belajar dengan tatap muka langsung di sekolah hanya boleh digelar di daerah berstatus zona hijau mulai tahun ajaran baru pada Juli nanti dan dilakukan secara bertahap. Demikian surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi. Adapun daerah yang berstatus zona kuning, oranye dan merah dilarang menggelar kegiatan belajar tatap muka langsung. Keputusan ini diambil pemerintah Indonesia melalui surat keputusan bersama SKB, Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Disebutkan pula bahwa keputusan ini, yang mulai berlaku pada tahun ajaran baru Juli nanti, juga didasarkan berbagai masukan dari masyarakat. Kepada channel News Daring di ruang kerjanya Rabu tanggal 1 Juli 2020, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktovianus Naitboho, SPD MSI, menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran dari 4 menteri memperbolehkan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan pada daerah zona hijau pasca COVID ini, sedangkan untuk wilayah Kota Kupang sendiri masih dalam kategori zona merah, sehingga KBM dapat dilaksanakan secara daring. Okto juga menegaskan bahwa wajib hukumnya para guru harus menguasai teknologi masa kini. Selengkapnya ikuti wawancara channel News Daring bersama Kabid Dikdas Dikbud Kota Kupang. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran untuk tahun ajaran yang baru 2020-2021 sesuai edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang merupakan kesepakatan bersama dari 4 menteri terkait, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, telah disepakati beberapa poin. Poin yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar untuk tahun pelajaran yang baru tetap akan berjalan secara online, itu diperuntukkan untuk sekolah-sekolah yang berada pada daerah yang masih zona oranye dan zona merah. Sementara sekolah yang berada di daerah yang zona hijau bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan harus memenuhi kurang lebih 3 persyaratan. Persyaratan pertama itu harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali peserta didik. Persyaratan yang kedua harus mendapat izin dari kepala daerah atau kementerian kantor wilayah agama setempat untuk sekolah-sekolah keagamaan. Lalu yang berikut harus sudah memenuhi protokol kesehatan dengan sudah menyiapkan alat-alat pelindung diri yang sudah lengkap. Nah, kalau kami di Kota Kupang ini sesuai dengan laporan terakhir dari BNPB, Kota Kupang masih dalam status zona merah. Nah, karena masih dalam status zona merah, itu berarti pembelajaran untuk sekolah-sekolah memasuki tahun ajaran yang baru itu belum bisa berjalan dalam bentuk tatap muka di kelas. Jadi, pembelajaran dari rumah masih tetap dilanjutkan. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 ini, peserta didik baru ini sudah masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kami sudah mengeluarkan surat penegasan untuk MPLS ini jangan dilakukan dalam bentuk tatap muka di kelas, tetapi harus dilakukan dalam bentuk online, atau kalau memang daya dukung berupa HP Android dari siswa tidak ada, nah itu bisa dikemas untuk dalam bentuk kunjungan rumah. Dan program MPLS ini materinya disesuaikan saja, tidak perlu yang mengejar target sesuai panduan bahwa materi ini harus keseluruhan, tetapi paling kurang materi pengenalan terhadap sarana prasarana struktur organisasi dari satuan pendidikan dan kurikulum serta tata keramanya. Itu yang kami sudah tegaskan. Hari ini suratnya Pak Kadis sudah tanda tangan dan akan disampaikan kepada semua satuan pendidikan pada semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, dan SMP,
untuk dipedomani dilaksanakan dalam rangka memasuki tahun ajaran yang baru yang mana tetap akan berlangsung bulan Juli dan hari efektifnya akan mulai pada tanggal 13 Juli. Ada beberapa kepala sekolah yang mengaku bahwa pemberlakuan pembelajaran online kemarin ini ada sedikit kendala terhadap tenaga pendidik maupun peserta didik. Ya, ada kendala itu semacam misalnya kepemilikan perangkat HP, dan ada juga guru-guru yang belum menguasai IT. Sehingga di sini ada sedikit terjadi pergeseran daya pada anak itu sendiri. Nah, kira-kira mungkin dengan kembali dilakukannya pembelajaran online ini, apakah ada solusi dari dinas? Mungkin kita katakan semacam metode, Pak, sehingga kendala ini tidak terjadi lagi. Ya, baik. Jadi terima kasih. Memang kita akui dan fakta sudah kita cermati, pembelajaran online ini tidak berhasil, ya kurang lebih 20% lah yang berjalan secara efektif. Faktor-faktor penyebab itu satu, kendala kapasitas sumber daya guru itu sendiri. Tidak semua guru menguasai IT. Kendala yang kedua dari sisi daya dukung berupa kepemilikan HP Android, ya. Kendala yang berikut, HP Android ada, guru menguasai IT, tetapi juga kendala ekonomi, bursa data. Nah, dalam kerangka itu ada solusi yang mana ruang aturan sudah diberi. Pemerintah segera mengeluarkan perubahan terhadap juknis untuk peruntukan dana bantuan operasional sekolah. Permendikbud nomor 8 2019 kemudian direvisi dengan Permendikbud nomor 19 2020 yang mana di situ ditegaskan poin-poin bahwa dana BOS bisa digunakan untuk COVID, yaitu membeli alat-alat perlindungan diri bagi anak berupa masker, sabun cuci, dan semuanya yang dibutuhkan. Jadi realokasi kembali anggaran dana BOS ya untuk penyiapan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Jadi sebenarnya solusinya kami sudah lakukan, yaitu yang pertama kita melakukan realokasi terhadap anggaran dari RKS itu sendiri. Lalu yang kedua, kita melakukan himbauan kepada guru-guru untuk segera meningkatkan kompetensi dalam hal penguasaan IT, dan setiap sekolah harus memiliki aplikasi khusus yang murah dan mudah diakses. Kemudian semua guru wajib untuk menguasai aplikasi itu sehingga memudahkan di dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. Memang kemarin peristiwa ini secara mendadak dan tidak disiapkan, sehingga kita berjalan sambil berbenah. Untuk tahun pembelajaran yang baru ini, kami dari pihak dinas sudah menyiapkan panduan pembelajaran secara online. Palingan 2 hari ke depan ini kita sudah akan luncurkan, dan kita akan undang semua kepala sekolah untuk satukan persepsi tentang jiwa atau roh dari panduan ini, sehingga semua satuan pendidikan menurut jenjang yang ada di Kota Kupang ini segera harus menyiapkan aplikasi khusus, dan wajib hukumnya semua guru harus menguasai aplikasi itu, dan lewat dana BOS harus disiapkan pulsa data bagi semua guru sehingga kelancaran proses belajar mengajar secara online itu tidak mengalami kendala yang cukup berarti. Kita sudah masuk dekade new normal ini, walaupun sama-sama tahu bahwa Kota Kupang ini masih zona merah. Ya. Nah, bagaimana himbauan Pak Kabid sama Pak Kadis dan teman-teman di dinas ini kepada para pendidik, khususnya siswa-siswi ini? Ya, jadi himbauan kami, walaupun kita sudah masuk pada sebuah fase untuk kembali kepada suasana yang normal, tetapi kewaspadaan itu menjadi tuntutan mutlak. Kewaspadaan yang dimaksud di sini adalah tetap dalam protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dari setiap aktivitas, lalu menjaga jarak di dalam bersosialisasi, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar distancing ini dapat meminimalisir frekuensi atau tingkat penyebaran virus COVID-19 ini. Sehingga penegasan kami atau harapan kami adalah bahwa memasuki situasi normal ini,
kita tetap dalam kewaspadaan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi klaster baru di dalam penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, terima kasih.